Film kali ini menceritakan tentang tentara ganteng yang pergi dinas ke luar negeri, tapi dia nggak sadar kalau istrinya malah dinas juga sama adiknya sendiri. Waduh, gimana tuh cerita selengkapnya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan para prajurit yang sedang berolahraga. Mereka mengasah kekuatan mereka karena hanya tersisa 4 hari sebelum mereka bertempur. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang kapten yang bernama Sam. Dia menulis surat untuk istrinya yang bernama Grace dan meminta temannya untuk mengirimkan surat itu. Sam berharap surat itu tidak sampai ke istrinya, karena jika si istrinya mendapatkannya, berarti Sam telah gugur dan gagal dalam berperang. Grace. Setelah itu Sam pulang ke rumah untuk bertemu keluarga kecilnya. Dan gak lama kemudian, Sam pergi lagi untuk menjemput saudaranya yang bernama Tommy di penjara. Dan mengantarnya ke pegadaian untuk bekerja. Di malam harinya semua anggota keluarga mengadakan makan malam. Di sana juga ada Tommy. Mereka mulai makan malam dengan berdoa dan makan dengan sangat tenang. Dan tiba-tiba ayah mereka yang bernama Hank membandingkan Sam dengan Tommy. Karena Sam sukses dan selalu merendahkan Tommy, di mana dia baru saja keluar dari penjara. Keesokan harinya Sam pergi menuju Afghanistan bersama para anak buahnya. Dan saat ini mereka berada di 3 menit dari zona pendaratan. Tapi tiba-tiba helikopter mereka ditembak dan beberapa anak buahnya jatuh ke laut. Di sisi lain ada 2 tentara yang datang ke rumah Sam yang menandakan berarti Sam telah gugur. Grace tidak menyangka mendengar berita itu. Akhirnya dia memutuskan untuk menonton video suaminya bersama anak mereka. Tak lama setelah itu mobil milik Sam pun datang. Tapi yang keluar bukan Sam melainkan Tommy. Dia mengatakan kalau Sam mengizinkan Tommy untuk meminjam mobilnya kapan saja dia mau. Kemudian Grace memberitahu Tommy bahwa Sam sudah meninggoy. Tommy yang mendengar itu malah marah dan gak terima dengan berita itu. Setelah itu Tommy kembali ke rumah orang tuanya dan duduk di balkon karena masih syok dengan berita tadi. Tak lama kemudian, Tommy masuk ke dalam dan bertemu ayahnya yang menawarkan minuman. Dan Tommy pun menolak. Di tempat lain saat pemakaman Sam diadakan, semua orang masih nggak mempercayai tentang kematiannya. Setelah upacara selesai, beberapa orang tentara memberikan bela sungkawa kepada keluarga Sam. Dan setelah itu mereka pun pulang. Nggak disangkanya Tommy kembali berdebat dengan ayahnya tentang siapa yang akan mengemudi. Dan Hank kembali membandingkan Tommy dengan mendiang Sam. Kita kembali lagi ke Afghanistan. Sam dan anak buahnya ternyata masih hidup. Mereka berjalan di tengah gurun bersama orang-orang di sana. Tiba-tiba mereka didorong oleh orang-orang itu ke dalam lubang dan menutupnya dengan kayu, kemudian dipaku. Di sisi lain, Tommy tiba-tiba menelpon Grace karena mendapatkan masalah, di mana Tommy habis banyak minum di bar dan membuatnya berhutang $47. Tak lama kemudian Grace menyusul Tommy dan membayarkan hutangnya. Keesokan paginya mereka memutuskan untuk membuat kue untuk memberikan kejutan pada ibunya yang masih berduka. Gak lama kemudian orang tua Grace datang, di mana Tommy dan Hank meminta maaf. Mereka pun mengobrol tentang masa kecil Tommy dan Sam, di mana Hank mengatakan kalau Tommy juga pintar dan berbakat. Di sana Hank yang tidak bisa melepaskan kepergian Sam akhirnya menangis. Di Afghanistan, Sam dan anak buahnya berusaha membuka kayu untuk keluar dari sana. Tapi tiba-tiba ada pistol yang mengarah ke mereka dari atas, hingga mereka pun berhenti untuk mendobrak kayu itu. Di sisi lain, Grace yang baru saja sampai di rumah melihat Tommy dan beberapa pria yang sedang memperbaiki dapur rumah. Di tempat lain, Sam panik dan terus menyuruh anak buahnya untuk tidak memberitahukan apapun pada orang-orang yang menyekap mereka. Setelah itu, Sam dan anak buahnya dikeluarkan dari lubang. Sam terus menyuruh anak buahnya untuk tetap tutup mulut. Tapi anak buah itu takut kalau mereka akan memenggal kepalanya. Saat mereka sampai di sebuah gurun, mereka menyaksikan sebuah perceodean pria secara random. Kemudian para pemimpin dari kelompok kejam itu mengatakan kalau mereka bukan berasal dari negara itu, jadi tidak boleh berada di sana.
Lalu mereka memaksa Sam dan kawan-kawan untuk mengatakan sesuatu, tapi mereka diam saja. Akhirnya Sam pun dimasukkan ke dalam gua. Kembali ke Amerika di mana Grace yang masih berduka memutuskan untuk memeriksa dapur dan melihat anaknya yang bernama Maggie mengecat dinding bersama Tommy. Mereka terlihat sangat akrab dan senang melakukan pekerjaan itu sambil mengobrol. Kemudian Tommy menyuruh Maggie untuk berhenti mengecat, tapi Grace mengatakan untuk membiarkannya karena anak itu terlihat senang. Tak lama kemudian, Maggie nggak sengaja menumpahkan cat ke celana seorang pria. Pria itu langsung marah karena ternyata celana itu baru saja dibeli. Maggie pun meminta maaf kepada sang pria dan Grace pun masuk ke dalam. Kemudian Tommy pun menyuruh pria tadi untuk istirahat sebentar dan mereka asik bercanda. Di sisi lain, Grace pergi ke kamar tidur mereka untuk mencari celana yang cocok untuk pria itu. Saat mencari celana yang bagus, dia mulai terbawa suasana dan menjadi emosional karena teringat Sam suaminya. Kemudian Tommy dan pria itu mulai meminum bir, di mana pria itu melepas pakaiannya yang penuh cat tersebut. Dan gak lama kemudian Grace datang memberikan semua pakaian dari lemari itu kepada pria tersebut. Dia bingung karena dia hanya membutuhkan satu kemeja dan satu celana. Tommy yang paham langsung menyuruh pria itu untuk menerima saja semuanya, di mana Grace hanya menunjukkan wajah yang penuh kesedihan. Kita kembali ke Afghanistan. Sekarang anak buah Sam dihukum oleh orang-orang kejam tadi. Sam pun terus menguatkan anak buahnya itu, tapi nggak lama kemudian seseorang membawa bara api dan langsung membakarnya. Sam yang melihat itu langsung terdiam. Setelah beberapa jam seorang pria menghampiri Sam dan menunjukkan rekaman, di mana anak buahnya yang bernama Joe mengatakan kalau negara itu milik rakyat kejam tersebut. Kemudian Joe mengatakan love you sebagai pesan penutup untuk istri dan anaknya. Setelah menonton rekaman itu, Sam diancam dan dipaksa untuk mengatakan kalau dirinya memiliki 2 anak perempuan. Sementara itu di Amerika, Tommy dan 2 ponakan kecilnya sedang merencanakan sesuatu. Gak lama kemudian, Grace yang baru saja sampai di rumah melihat pesan dinding seperti jangan masuk, berhenti, dan lainnya. Setelah itu sekelompok orang muncul dan langsung mengatakan selamat ulang tahun kepada Grace. Dia menjadi terharu dan menyanyikan lagu Happy Birthday. Setelah itu Grace dan anak-anaknya dan juga Tommy pergi ke arena seluncur es, di mana Maggie berlari dan Grace pun mengejarnya. Sementara itu Isabel kakaknya Maggie berkata pada dirinya sendiri bahwa Maggie dicintai oleh semua orang. Tommy yang mendengar itu langsung merangkulnya karena Tommy nggak ingin Isabel merasakan apa yang dia rasakan, di mana dia selalu dibandingkan oleh saudaranya sendiri. Kemudian mereka pun bersenang-senang dan bermain dengan es tersebut. Setelah bermain-main, Tommy pergi ke bank tempat dia ditangkap, di mana dia hampir menembak seorang wanita karena perampokannya. Kemudian Tommy pergi ke rumah Grace dan memberitahu kalau dirinya sudah meminta maaf pada wanita itu. Wanita itu bahkan trauma dan berpikir bahwa Tommy akan datang kapan saja. Wanita itu berterima kasih dan menawari Tommy untuk membuka rekening bank dan dia pun melakukannya. Grace kemudian mengatakan kalau dia bangga dengan Tommy. Tiba-tiba sebuah lagu muncul membuat mereka berdua terkejut, tapi mereka menyukainya. Setelah itu Tommy dan Grace mulai mengobrol dan menghirup sebatang rokok bersama-sama. Lama-kelamaan mereka pun hanyut dalam suasana dan saling berpatukan. Grace yang sadar pun langsung bangkit dan pergi keluar, sedangkan Tommy menangis karena emosional dan juga canggung. Kejadian itu membuat Grace enggak bisa tidur. Kembali ke Afghanistan, Sam dan anak buahnya terus-terusan dihukum menggunakan logam panas. Kemudian Sam diberi pipa logam besar oleh seseorang dan mereka semua memaksa Sam untuk menerimanya. Lalu pemimpin yang jahat itu menyuruh Sam untuk men-COD-kan nyawa temannya sendiri. Karena tidak mau melakukan apa yang mereka katakan, orang-orang itu terus berteriak. Dan itu membuat Sam frustasi dan akhirnya dia men-COD-kan anak buahnya sendiri. Sementara itu di Amerika, Tommy pergi ke rumah Grace dan memperbaiki lemari yang rusak. Tommy juga mengatakan pada Grace kalau dia datang hanya untuk membantu dan melihat kedua ponakannya. Di Afghanistan, sekarang helikopter bantuan sudah berada di padang pasir untuk mencari Sam dan yang lainnya. Tapi orang-orang jahat tersebut terus menembak ke arah helikopter yang membuat Sam takut. Gak lama kemudian, ada seorang tentara yang menemukan Sam dan bertanya apakah Sam bersama rekan lainnya. Tapi Sam terus saja diam karena dia trauma dengan semua kejadian sebelumnya.
Di Amerika, anak-anak bermain salju bersama dengan Tommy. Grace pun tersenyum saat melihat putri-putrinya bahagia meskipun Sam yang merupakan ayah mereka sudah nggak ada. Padahal dia masih disiksa di sana. Isabel bahkan berpura-pura tidak bergerak yang membuat Tommy dan Grace panik. Tak lama kemudian telepon pun berbunyi dan dengan cepat Grace mengangkatnya. Di mana telepon itu membuat Grace seketika terkejut. Lalu saat Tommy datang, dia khawatir melihat Grace. Tapi setelah itu Grace tersenyum dan menangis secara bersamaan. Setelah itu akhirnya pesawat Sam mendarat. Sam memeluk semua keluarganya yang dibuat khawatir tentang keadaannya di luar sana. Saat Sam pulang ke rumah, dia melihat dapur yang telah direnovasi dengan indah. Dia bertanya siapa yang melakukannya. Kemudian anak-anak menjawab bahwa itu adalah paman mereka yaitu Tommy dan 3 pekerja lainnya. Setelah itu Sam mencukur jenggotnya dan tiba-tiba Grace nyelonong masuk ke kamar mandi yang membuat Sam terkejut. Karena sepertinya dia sudah mengunci pintunya. Kemudian Grace mengatakan kalau kunci pintunya rusak. Grace kemudian mendekati Sam dan melihat bekas luka di punggungnya. Tapi Sam tidak menyukainya dan langsung menyuruh Grace untuk keluar. Dan Grace pun segera keluar dari sana. Keesokan harinya, Hank yang melihat ada sesuatu yang aneh pun menghampiri Sam dan bertanya apakah Sam baik-baik saja. Kemudian Sam pun menjawab iya. Lalu Hank mengatakan pada Sam jika Sam butuh teman untuk bicara, dirinya ada untuk Sam. Setelah itu keluarga Sam pun pergi ke tempat seluncur es dan bermain di sana. Kemudian Tommy menghampiri Sam yang sedang duduk di tepian. Lalu Sam berterima kasih pada Tommy karena telah menjaga istri dan anak-anaknya selama Sam tidak ada di rumah. Tiba-tiba Sam bertanya pada Tommy apakah dia dan Grace sempat adu mekanik. Tommy yang mendengar itu pun langsung kaget dan khawatir kalau Sam berpikir aneh-aneh. Keesokan harinya istri anak buah Sam mengunjungi rumah mereka. Wanita itu terus mengadu pada Grace kalau dia sudah mengalami mimpi buruk, di mana dirinya membenci Sam yang masih hidup. Wanita itu mempunyai anak yang masih bayi dan bayi itu merangkak mendekati Sam, tapi dengan cepat wanita itu mengambilnya darinya. Saat dia melihat Sam, dia bertanya apakah Sam melihat suaminya meninggoy, tapi Sam hanya diam saja. Pada malam harinya, Sam memutuskan untuk membereskan dapur sambil memegang pistol di tangan kanannya. Grace yang ketakutan pun waspada dengan kelakuan aneh Sam tersebut. Keesokan harinya Sam pergi ke camp dan mengatakan pada pimpinannya bahwa dia ingin kembali ke Afghanistan untuk melihat anak buahnya. Tetapi si pimpinan mengatakan itu akan membuang waktunya. Saat makan malam Sam seperti sedang memikirkan sesuatu. Sementara istri dan anaknya asik bercanda. Walaupun Sam melihat keasikan mereka, dia tidak tertawa ataupun tersenyum. Kemudian Sam malah berjalan keluar yang membuat anak-anaknya ketakutan. Grace pun menghampiri Sam dan bertanya ada apa. Tapi Sam malah mengatakan kalau ada sesuatu yang terjadi antara Grace dan Tommy. Kemudian Grace mengatakan bahwa mereka hanya berpatukan saja. Lalu Sam mengatakan kalau dirinya mengira mereka melakukan adu mekanik. Dan setelah itu Sam pun pergi keluar rumah. Ternyata Sam pergi ke kuburan di mana Joe anak buahnya telah di-COD-kan di Afghanistan. Setelah Sam pulang dan sampai di rumahnya, dia melihat anak-anaknya sedang bermain. Tapi saat mereka melihat Sam, mereka malah menghindar. Tapi Sam mencoba untuk mendekati mereka dengan lembut dan memeluk gadis-gadis itu. Setelah itu Sam menceritakan lelucon yang sudah dia ulang berkali-kali dan mereka akhirnya tertawa. Namun Isabel menangis mengingat keadaan ayahnya. Beberapa bulan kemudian, hari itu tepat di mana Maggie ulang tahun. Mereka semua berkumpul di ruang makan dan enggak sabar untuk membuka kado karena paman Tomnya belum datang. Isabel membuka pintu dan saat Isabel membuka pintu, dia melihat pamannya datang bersama dengan seorang wanita. Hal itu membuatnya marah. Kemudian saat mereka makan malam, Maggie bilang ingin mengatakan sesuatu, tetapi Isabel malah sibuk memakan kuenya. Melihat itu, Sam menyuruhnya untuk berhenti. Di sisi lain, Tina, gadis yang dibawa Tommy, terus ngobrol dengan orang tua Tommy. Setelah itu Isabel terus-terusan mengambil hadiah milik Maggie yang membuat Sam sedikit marah padanya. Kemudian Isabel berteriak pada ayahnya kalau ayahnya sedang berada di Afghanistan saat dirinya ulang tahun sambil menangis. Lalu karena sudah emosi, Isabel mengatakan kalau dirinya ingin Sam tetap matoy.
Isabel juga mengatakan bahwa Grace dan Tom tidur bersama sepanjang waktu. Lalu Isabel meminta maaf kepada ibunya dan mengatakan bahwa dia mengatakan semua itu karena dia lebih suka memiliki paman Tommy daripada ayahnya. Kejadian itu membuat Grace menjadi takut untuk berhadapan dengan suaminya, dan Tommy juga memutuskan untuk keluar rumah. Ibu Tommy yang khawatir pun menyuruh suaminya menelpon polisi dan mengatakan pada mereka tentang Sam. Sementara itu Sam menghampiri Grace dengan membawa besi yang membuat istrinya itu ketakutan. Sam kemudian mengamuk di dapur sambil berteriak tentang rasa sakit yang dia rasakan. Tak lama kemudian Tommy datang dan terkejut melihat Sam. Tommy segera memeluk Sam, tapi Sam malah mengarahkan pistol yang dia simpan di sakunya ke arah Tommy. Grace yang melihat itu semakin ketakutan dan langsung mengunci pintu kamar anak-anaknya. Tak lama kemudian ambulan pun datang. Tapi Sam semakin menggila, di mana dia malah mengarahkan pistolnya ke kepalanya sendiri. Mereka semua yang melihat itu pun panik. Kemudian Tommy mengatakan pada Sam kalau dia adalah saudara yang paling dia sayangi. Setelah Sam tenang, polisi membawanya. Dan setelah itu Grace membuka surat Sam dan menangis karena merasa bersalah pada suaminya. Sedangkan Sam sekarang berada di pusat rehabilitasi dan menelpon Tommy. Sam mengatakan kalau dirinya sedang berusaha menjadi lebih baik. Dan beberapa hari kemudian, Grace pun mengunjungi suaminya di pusat rehabilitas. Di sana Sam memberitahu Grace apa yang terjadi di Afghanistan. Sam juga mengatakan saat dirinya melihat perang berakhir, dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia masih bisa hidup kembali. Dan film pun tamat. Ending yang sangat mengguantungkan. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.